Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, untuk video kali ini kita membuat golok lagi. Ini hanya melanjutkan sebetulnya, dan awal pembuatan memang tidak direkam karena iseng-iseng sambil ngebuburit. Ternyata jadinya seperti ini, dan ini berbahan per. Ini sisa potongannya. Jadi saya membuat sebuah pisau ini sama sekali tidak ditempa, hanya meluruskan per seperti ini. Ini kan tadinya bengkok, bekas, katanya sih bekas per mobil L300 ya, tapi saya tidak tahu karena ini ngambil dari tukang rongsok. Jadi hanya dibakar kemudian diratakan. Setelah diratakan langsung dibentuk seperti ini, jadi tanpa ditempa sedikit pun. Jadi ketebalannya masih ketebalan per, ini kurang lebih 5 mili. Dan saya membuat beeple dengan cara manual, yaitu dengan gerinda tangan saja. Jadi maklum tidak rata sempurna ya untuk beeple-nya, baik kiri ataupun kanan sama, tidak rata seperti menggunakan belt sander. Dan kemudian ketika melubangi ini ternyata cukup keras, padahal belum di harden sedikit pun, hanya setelah dibakar diluruskan langsung dibentuk. Ternyata sudah mengeras kembali, jadi ini dibakar dulu baru bisa dilubangi. Namun untuk yang tengah ini tidak dilanjutkan untuk melubanginya karena mata bor keburu patah. Oke, dan ini hasil yang setelah dibersihkan, kurang lebih seperti ini. Ini terlihat bekas sepuhan yang matang di sini. Ini masih setengah matang. Tadinya mau sengaja dibuat setengah matang semua agar tidak getas, namun kebablasan ketika pembakaran, jadinya di sini matang. Mungkin harus dipanasi sedikit lagi agar kembali menjadi setengah matang, karena ini cukup keras juga. Pertanda ini sepuhan terlalu matang ya, karena untuk golok tebas seperti ini kurang cocok. Jika terlalu matang, menurut pengalaman sih mudah patah. Oke, kemudian tinggal melanjutkan proses pembuatan gagang. Oke, ini kayu untuk handle sudah ada, namun masih basah ya, belum kering. Dan ini kayu sungkai. Sebetulnya kayu ini bagus, cukup keras, namun jika basah seperti ini biasanya rawan pecah jika sudah kering nantinya. Namun kita coba saja. Saya menggunakan lem epoksi saja biar lebih
kuat rekatannya. Oke, setelah cukup kering dan cukup rekat, kita buka klemnya. Kemudian jangan lupa kita bor sampai sini, sampai keluar di kedua lubang ini, nantinya untuk memasang paku. Dan jika sesudah dibor seperti ini, maka dilanjutkan untuk memasang handle sebelahnya. Oke, untuk memasang handle sebelahnya mungkin tidak perlu divideokan ya, karena langkahnya sama saja. Kita lanjut di nanti di bagian penipisan bagian handle ini. Oke, tinggal proses asah. Ini sudah cukup ramping untuk bagian bilah tajamnya, dan sedikit finishing mungkin nanti di amplas manual. Jika sudah benar-benar kering kayunya, karena ini masih sangat basah kayunya, jadi sangat sulit untuk di amplas dan malah jadi berbulu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk pisaunya
mungkin ini bisa dikatakan golok pendek ya. Dan dari segi berat cukup berat, jadi cukup enak untuk menebas dan sangat cocok untuk dibawa ke hutan tentunya, karena dengan adanya pisau berat seperti ini kita bisa enak untuk menebas batang pohon tanpa kesulitan, tidak memerlukan tenaga lebih karena dengan berat ini pun sudah cukup dorongannya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.